warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk semua yang hadir pagi hari ini, terutama untuk adik-adik dari SMA Negeri 1 Bunguran Tengah dan SMP Negeri 1 Bunguran Tengah. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sudah hadir pagi ini. Pagi ini adik-adik kita akan berbicara tentang anak merdeka dari kekerasan, perkawinan anak, pekerja anak, dan stunting. Panjang tema kita pagi ini ya. Jadi ada tiga narasumber yang akan menjawab, akan membahas mengenai anak merdeka dari kekerasan, perkawinan anak, pekerja anak, dan juga stunting. Baik, kita sapa ada tiga narasumber. Narasumber pertama ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Ibu Erni Yusnita SKM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, ayo semangat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Erni ini merupakan tenaga promosi kesehatan ilmu perilaku Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna. Nanti kalau ingin bertanya berkaitan dengan kesehatan ilmu perilaku, silahkan ke Ibu Erni nanti. Baik, kita sapa narasumber berikutnya. Ada Ibu Sri Riyawati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Baik, Ibu Sri Riyawati ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna. Selamat pagi Bu ya. Baik, kita sapa kembali narasumber berikutnya. Ada ganteng rupanya pagi ini, Pak Dokter. Ini ada Pak Dokter Dedi Setiawan. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Apa kabar semua? Dokter sehat dokter? Baru sembuh dari sakit. Alhamdulillah, baru sembuh ya. Ada sehat dokter. Nanti kalau dokter sakit, kami sakit juga. Dokter ini, Dokter Dedi Setiawan ini merupakan dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Natuna. Baik, kita langsung saja ngobrol pagi ini. Kita ke Ibu Riyawati dulu. Sri Riyawati, ini panggil Ibu Sri apa Ibu Riyawati? Bu Sri boleh. Bu Riyawati juga boleh? Boleh. Asal ya. jangan Bu Riyawani? Iya, lain orangnya. Lain orangnya. Baik, Bu, kita kalau berbicara mengenai kekerasan ya, kita sering mendengar baik itu di media sosial, kekerasan terhadap anak ini nih Bu. Kalau di Natuna seperti apa masalah kekerasan kepada anak ini? Apakah juga tergolong tinggi atau tidak ada atau seperti apa? Ya, sebelum saya menyampaikan kasus kekerasan terhadap anak yang ada di Natuna, ya, saya awali dulu dengan karena kita hadir hari ini bersama dengan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-40. Subtema anak merdeka dari kekerasan, kemudian anak bebas dari perkawinan dini, anak bebas dari pekerja ya sebagai pekerja anak, dan juga dari stunting. Ya. Kalau untuk kekerasan yang terjadi di Kabupaten Natuna, katakanlah untuk kasus anaknya tergolong tinggi, ya, tergolong tinggi. Untuk perkawinan anak saja di tahun 2023 itu ada 60 kasus. Jadi anak-anak ibu sekalian jangan menambah ya. Kalian jangan menjadi salah satu penambah untuk perkawinan usia anak. Kemudian untuk kekerasan terhadap anak ini ya ada beberapa kejadian yang mungkin saya sebutkan ya yang sudah terjadi. Ya anak-anak ibu ya dengar ya. Ini kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Natuna. Biar kalian tahu. Ya bukan berarti saya membeberkan kejelekan ya, tapi memang ini kasus terjadi. Kasus pelecehan seksual terhadap anak semakin meningkat. Dengan ada beberapa kejadian, saya yakin pasti ada yang sudah tahu. Karena sudah pernah dirilis juga oleh Polres ya. Nah itu. Kemudian ini beberapa ya. Pelecehan seksual anak di bawah umur. Malah terhadap anak yang baru mau masuk sekolah. SD, baru masuk SD, ada terjadi. Kemudian
61 anak itu pernah terjadi kekerasan di tahun 2022. Ya, apalagi tahun 2023. Kemudian ini baru pertengahan tahun itu sudah hampir 50 kasus. Ya, sadis, ya, luar biasa ini. Kejadian di Stengar, kejadian di Pulau Tiga Barat. Itu bagian dari kalian. Makanya pesan saya buat kalian ini anak-anak ibu semuanya, jagalah diri kalian dari hal-hal seperti kekerasan yang ibu sebutkan tadi. Kekerasan fisik, ya, seksual, cara fisikis. Jangan berdiam diri saja. Di sini kan ada forum anak ini. Caca masih di forum anak ya? Masih. Ya, bergabung di organisasi. Forum anak ada, forum genre ada. Nah, jadi waspada, kejahatan itu ada di sekitar kita. Bukannya jauh, Bu Rodia. Ya, ada di sekitar kita. Kadang orang terdekat. Malah 80% yang terjadi kekerasan terhadap anak itu oleh orang terdekat. Itu secara nasional, malah secara internasional. Ya, 80% oleh orang terdekat. Ya, waspada, orang tua tiri, ya, sambung, orang tua sambung, iya. Kemudian paman, kakek, tetangga, itu harus hati-hati ya, waspadalah, ya, terutama yang perempuan. Bukan berarti yang laki-laki tidak harus waspada juga, ya, mungkin seperti itu. Iya, baik. Intinya untuk kekerasan terhadap anak di Natuna ini tergolong tinggi. Baik, tadi Ibu juga sudah menjelaskan mengenai pelecehan seksual, ini juga termasuk kategori kekerasan kepada anak. Kemudian bentuk lainnya seperti apa, Bu? Kalau seperti bullying ini apakah juga termasuk kekerasan terhadap anak? Iya, bullying juga termasuk kekerasan terhadap anak. Bullying itu bisa secara fisik maupun non fisik. Kalau memukul itu termasuk bullying. Bullying bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah, terjadi juga di lingkungan rumah ya. Kalau orang tua memukul anak itu termasuk bullying juga. Kemudian secara fisikis dengan mengeluarkan kata-kata itu mengganggu fisikis anak. Misalnya orang tua marah sama ngomel terus, itu berbekas sama anak. Ya, apalagi memukul. Ya, nggak bisa hilang, apalagi setiap hari dihadapi oleh anak-anak. Ya, setiap hari dijewer, salah sedikit aja dijewer, kemudian diomel dengan kata-kata yang kurang enak didengar. Iya. Ya. Kamu anak yang tidak berguna, apa itu nggak baik. Ya. Siapa yang mau menjadi anak yang tidak berguna? Anak-anak mau nggak menjadi anak yang tidak berguna? Ya, jadi orang tua jangan sampai mengeluarkan kata-kata itu. Kemudian di lingkungan sekolah, iya, ya, jangan sering mengejek atau jangan mengejek teman-temannya. Ya, jangan dipisahkan ya, jangan dibedakan perlakuan. Mohon maaf, Bapak Ibu kepala sekolah, jangan dibedakan perlakuan terhadap anak. Saya juga selalu menyampaikan, jangan perlakuan anak di rumah itu berbeda di antara anak satu dengan yang lain. Juga di sekolah. Ya, jangan karena anak tersebut pintar diistimewakan sehingga yang kurang ini makin tersisihkan. Jangan seperti itu, ya, dibaur mereka. Kemudian juga teman-teman nih antar kalian ini jangan suka mengejek temannya, ya. Jangan teman yang karena kurang gaul apa semua sudah disisihkan. Ya, dia nggak level sama kita. Jangan seperti itu. Kita sama semua. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Di mata Allah kita sama semua. Ya, jangan, oh dia dari kampung, kita orang kota, nggak usah teman-teman, nggak boleh. Iya. Ya, seperti itu bullying itu. Bullying. Satunya. Jadi bullying juga termasuk kekerasan terhadap anak. Bisa jadi berasal dari lingkungan keluarga dan bisa jadi dari lingkungan sekolah, begitu. Jadi jangan saling menyakiti lah sesama kita, sesama teman ya. Baik, kita ke Ibu Erni Yusnita lagi. Kepala, maksud kami Tenaga Promosi Kesehatan Ilmu Perilaku Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna. Tadi kita sudah berbicara mengenai kekerasan nih, Bu. Selanjutnya kita beralih ke stunting lagi. Bagaimana ini kondisi stunting di Natuna ini? Apakah terutama tahun ini, Bu ya, apakah terjadi peningkatan ataupun penurunan dibandingkan tahun sebelumnya? Jadi hari ini salah satu upaya dari Dinas Kesehatan untuk mencegah
stunting dari hulu. Jadi tadi kita sudah lihat adik-adik sarapan bersama. Di sini kita melihat, mengevaluasi, mengobservasi juga seperti apa isi piringku adik-adik gitu kan. Jadi tadi saya lihat intip-intip nih sarapan adik-adik itu mayoritas itu mie telur. Jadi Indomie belum memenuhi ya, Pak Camatnya isi ketawa. piringku. Iya, jadi seperti itu. Jadi masih banyak yang mie dan telur. Sayur buahnya masih sedikit sekali. Adik-adik mungkin pernah mendengar isi piringku? Pernah, iya ya. Jadi sesuai juga dengan gerakan sekolah sehat ya. Salah satunya yaitu sehat gizi ya. Jadi kita hari ini juga mensupport tentang sehat gizi. Jadi remaja diharapkan, ini saya ada bawa ini Ibu Mbak Rodia ya. Contoh. Contoh. Isi Ini piringku. Jadi isi piringku. Jadi dalam satu piring adik-adik diharapkan nanti ada setengahnya itu sayur buah. Ya, sayur buah. Karena di Bunguran Tengah ini terkenal ya dengan produksi sayur buahnya. Ya, jadi sayang kalau adik-adik sarapannya cuman Indomie telur ya, nggak ada buah, nggak ada sayurnya. Jadi 1/4 dari isi piringku itu adalah buah. Buah apa saja, tidak harus buah mahal ya. Di tempat kita sangat banyak sekali pisang, kates, ya, mangga. Sekarang lagi musim mangga ya, enak sekali. Jadi itu. Jadi setiap isi piring adik-adik ya diharapkan itu 1/4-nya adalah buah. Kemudian 3/4-nya sayur. Sayur apa saja? Ya kalau di Bunguran Tengah ya, saya lihat sepanjang jalan itu banyak daun singkong ya. Kalau bahasa saya pucuk ubi katanya, itu enak gitu ya. Jadi itu silakan saja ya, daun kates. Jadi kita konsumsi setiap hari harus ada sayur itu minimal 3/4 dari isi piring kita. Ya. Kemudian apalagi? Lauk pauk itu boleh kalau tempat kita ikan ya, berlimpah sumber protein ya di tempat kita, karena isi piringku wajib tinggi protein supaya adik-adik sekarang di masa pertumbuhan kan kepingin tinggi ya. Nah, tadi kan ada yang bilang tuh kalau stunting itu secara fisik kelihatannya seperti pendek ya, tapi kita berupaya di usia adik sekarang lagi masa pertumbuhan harus ada proteinnya. 1/4 dari isi piringku harus ada protein. Ya boleh tahu, tempe. Ya di Bunguran Tengah ini banyak yang produksi tahu tempe. Tahunya enak ya. Saya sering mengkonsumsi tahu dari Bunguran Tengah. Kemudian ikan boleh dari air tawar ya, atau dari air laut lebih bagus lagi ya. Ya jadi 3/4-nya itu adalah bahan pokok. Ya bahan pokoknya boleh misalnya lagi nggak suka nasi gitu kan, penggantinya kita ada sagu, ada umbi-umbian ya. Jadi kentang, banyak sekali roti-roti ya. Jadi 3/4 itu adalah makanan pokoknya. Jadi pengganti boleh nasi, ganti sagu ya, kita banyak sekali berlimpah untuk di Natuna, dan itu bisa kita kreasikan supaya lebih enak. Yang paling penting lagi melakukan aktivitas fisik. Hari ini kita sudah sama-sama mengimplementasikan aktivitas fisik. Kalau di sekolah ya, sekarang kan anak-anak banyak mager ya, kalau dulu malas gerak. Tapi hari ini harapan ibu, mager itu kita rubah mindsetnya. Mari gerak ya, jadi jangan duduk terus. Sekarang kan makanan bisa dipesan, bisa datang gitu ya. Jadi setiap hari aktivitas fisik kita minimal berapa menit? 30 menit ya minimal. Malah seharusnya di usia adik-adik itu harus nambah. 60 menit masih bisa toleransi. Ya. Jadi nanti saya lihat kan posisi sekolahnya strategis nih. Kalau bisa parkir motornya di bawah, jadi naik tanjakan dikit. Jadi kan sudah ada gerakan fisiknya. Jangan sudah dekat pintu ya. Jadi nggak ada jalannya. Nanti kakinya di umur 30 tahun udah nggak kuat lagi. Kalau dari sekarang sudah tidak dilatih fisiknya. Dan yang paling penting adik-adik ketahui, sampai hari ini Natuna adalah angka tertinggi dari hipertensi. Ya, 50% ke atas dari Rikeskesda kita terakhir, angka terakhir 50,4%. Jadi kalau ada 2 orang yang berjalan kita lihat, salah satunya hipertensi. Ya, hipertensi kalau sudah terdiagnosa itu harus makan obat seumur hidup.
Jadi kalau adik-adik sekarang tidak memperhatikan kesehatan fisiknya, ya tadi melaksanakan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, kemudian gizi seimbang yang kita implementasikan dengan isi piringku, ya itu tidak kita laksanakan, kemungkinan besar ke depan kita akan mengalami yang namanya penyakit tidak menular, ya diabetes, ya jantung, ya banyak. Kalau diabetes itu udah ibunya penyakit, semuanya bisa jadi, ya bisa ke ginjal, bisa kemana, nanti dokter anak kita nanti yang lebih detail menjelaskan. Jadi harapannya adik-adik hari ini kita sudah implementasikan seperti apa melakukan gerakan sekolah sehat, ya dengan aksi bergizi, dengan mengkonsumsi dan ditambah dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Hari ini adik-adik juga di screening dari Puskesmas melihat kadar hemoglobinnya, ya kenapa kadar hemoglobinnya juga penting, ya kalau kurang tidak normal ukurannya itu akan menyebabkan adik-adik ngantuk, sehingga tadi ibu presenter kita ada tagline-nya aksi bergizi glowing berprestasi. Kalau sudah anemia pasti mukanya gimana? Pucat, ya bibirnya pucat, lemes, bawaannya ngantuk gitu. Terus nanti belajarnya juga tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak bisa menyimak dengan baik. Nah, jadi harapannya dengan mengkonsumsi tablet tambah darah, adik-adik tidak terhindar dari anemia, ya. Dan yang paling penting lagi di sekolah harus bebas dari asap rokok. Karena dari sampling beberapa sekolah kadar CO2 ya adik-adik tinggi, ya. Ada beberapa sekolah yang sudah mencapai angka 18. Kadar CO2-nya di paru itu masih SD. Jadi nanti kalau sudah kuliah, saya tidak bisa kebayang kondisi paru-parunya seperti apa. Jadi nanti biarpun tinggi nilainya, kalau kita tidak sehat, kita tidak akan bisa bekerja dengan baik, ya. Dan orang juga tidak akan mau mempekerjakan orang sakit. Jadi adik-adik dari sekarang sudah mulai menjaga kesehatannya tadi. Jadi sehat gizi seimbang, kemudian melakukan aktivitas fisik, terus apalagi jaga lingkungan sekolah, ya. Kalau kita bicara sekolah, lihat jambannya, toiletnya, airnya seperti apa, apakah bersih, apakah berwarna, berbau, ya. Nanti kan kalau pipisnya, mohon maaf, nyucinya pakai air tidak bersih, nanti akan mudah terjadi penyakit infeksi saluran kencing, ya. Jadi nanti sering bolos sekolah, ya. Kemudian apalagi tempat sampah, ya, jangan buang sampah sembarangan. Dan yang paling penting harus saya lihat banyak menyediakan juga tempat sarana cuci tangan pakai sabun, harus sering melakukan cuci tangan pakai sabun di 5 momen. Karena nggak kebayangkan, misalnya kita mau ke sekolah nih, tiba-tiba udah siap mau ke sekolah, ibu kasih ilustrasi, ya. Kita mau ke sekolah, tiba-tiba udah mau ke sekolah, udah mau pakai sepatu, kepingin buang air besar nih, misalnya. Buang air besar, terus ceboknya nggak pakai sabun. Jadi kalau kita nggak pakai sabun, akhirnya apa? Kumannya, kotorannya masih ada di tangan. Nanti sampai di sekolah, salaman tuh sama gurunya. Jadi bagi itu ya kumannya, ya, ya. Bagi itu sama gurunya, ya, baik, salaman. Baik. Nanti ketemu temannya begitu juga, tos, bagi lagi kumannya. Jadi berapa yang kena kuman dari hasil dari buang air besar kita. Baik. Jadi paling penting itu. Iya, ya, baik. Poinnya. Jadi Ibu sudah sampaikan mengenai cara pencegahan stunting, ya. Kita sudah mulai dari tadi pagi dengan senam, dengan sarapan, ya. Senam itu merupakan olahraga, aktivitas fisik juga, sarapan dan lain sebagainya, itu termasuk pencegahan stunting, Bu, ya. Baik, kita ke dokter lagi. Kita ke Dokter Dedi Setiawan berbicara tentang stunting. Seperti apa dampak stunting terhadap perkembangan kognitif anak nih, dokter? Natuna di Kepulauan Riau itu masih yang paling tinggi memang stuntingnya, ya. Walaupun di tahun ini turun. Jadi dampaknya apa? Yang jelas stunting ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap kecerdasan anak, ya. Jadi anak-anak yang stunting dengan yang tidak stunting itu IQ-nya berbeda. Jadi sehingga dia dalam hal konsentrasi belajar, ya, kemudian penangkapannya terhadap materi itu juga berbeda. Jadi biasanya kalau bahasa ini agak lemot, ya. Jadi anak-anak stunting ini biasanya agak lemot, ya. Seperti itu, ya. Jadi dan itu tidak bisa diperbaiki, ya, tidak bisa diperbaiki.
Jadi untuk pencegahannya dari dini gitu dok ya? Ya. Jadi kalau ngomong masalah stunting ini sebenarnya kita ngomong banyak aspek. Iya. Ya. Untuk mencegah stunting tidak bisa dari hanya satu aspek saja. Makanya tadi sudah disebutkan, jadi kalau kita ngomong pencegahan maka kita harus ngomong juga penyebab stunting itu apa sih? Gitu. Iya. Tadi ada yang menyebutkan apa tadi stunting? Kekurangan gizi kronis pada anak. Ada yang kurang. Ada yang bisa mau nambahkan? Ada lagi? Ada yang bisa nambahin? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu dokter, kayaknya Nggak harus tahu. dijelasin tanda-tanda anak Ya. mengalami stunting itu seperti apa. Jadi pintu masuk untuk kita bisa bilang anak itu stunting adalah satu, harus pendek dulu. Ya. Jadi semua anak pendek itu harus kita curigai stunting. Tapi belum tentu semua anak pendek itu stunting. Tapi anak stunting itu pasti pendek. Ya. Jadi itu dulu. Ya. Nah baru tadi yang masuk disebutkan tadi, pendek karena apa? Karena kekurangan gizi kronis ya. Jadi itu. Nah, kekurangan gizi kronis ini bisa penyebabnya dua. Bisa memang kurang makannya, jadi intake-nya ini kurang, atau memang kebutuhannya yang berlebih. Nah, contohnya yang kebutuhan berlebih pada apa? Pada kondisi infeksi ya, pada kondisi anak sakit. Itu sehingga kebutuhannya berlebih. Harusnya anak itu misalkan makan satu piring untuk dia biar bisa tumbuh, jadinya dia satu piring dibagi untuk tumbuh dan untuk menyembuhkan sakitnya, sehingga tidak bisa optimal, makanya pertumbuhannya tidak baik, sehingga anaknya awalnya berat badannya nih yang nggak naik nih. Nah lama-lama kalau berat badan nggak naik, maka akan pengaruh ke tinggi badannya. Jadi anaknya jadi pendek. Biasanya baru akan ngeh nih orang tuanya waktu sekolah, loh anak saya kok paling pendek ya di kelas. Nah itu biasanya terlambat di situ. Kalau sudah di sekolah sudah terlambat untuk kita perbaikinya, ya. Jadi kalau ditanya apa pencegahannya, ya pencegahannya mulai dari tadi kita harus ngasih gizi yang adekuat yang cukup dan juga mengatasi penyakit atau hal-hal yang menyebabkan anak itu meningkat kebutuhannya, gitu. Kemudian kalau di pencegahan secara dini, ini sudah ada juga semua sudah dikatakan, terutama remaja putri nih nggak boleh anemia. Kenapa? Karena ternyata anemia adalah salah satu penyumbang terbesar penyebab stunting pada anak. Jadi kalau adik-adik ini semuanya anemia, kemudian nanti menikah, punya anak, maka anaknya sudah ada resiko untuk jadi stunting. Ya. Kemudian belum lagi di Natuna ini masih tinggi pernikahan anak nih. Baru saja nih kemarin saya nolong persalinan ya. Jadi nolong bayi nih ya. Bapaknya masih kelas 2 SMP. Ibunya kelas 1 SMA. Jangan dicontoh ya. Nah itu kalau sudah gitu anaknya mau dikasih makan apa? Ya nggak heran kalau stuntingnya nggak akan turun-turun, ya. Jadi kemarin pun di pemberdayaan perempuan kan kita ada audit juga Bu ya. Audit kasus stunting itu 90% tuh semuanya hamil di luar nikah loh. Dan masih anak-anak, masih usia 17, 18 gitu. Sudah hamil. Bahkan yang paling menyedihkan sekali kemarin saya ikut menolong bayi SC pada anak usia 12 tahun. Nah itu akibat dari tadi ngomong-ngomong adanya kekerasan seksual. Dan itu dilakukan oleh orang terdekat ternyata. Jadi kalau kita ngomong stunting sebenarnya kalau tadi ngomong tema sekarang ya tentang kekerasan anak, perkawinan anak. Sebenarnya itu jadi satu lingkaran. Nah kalau ini nggak diselesaikan jadi lingkaran setan namanya. Ya. Jadi adik-adik yang cowok-cowok juga terutama juga ya. Ya, hati-hati, pergaulannya dijaga ya. Cowok-cowok ini pergaulannya dijaga, jangan sembarangan. Kalau sudah hamil duluan, repot ya. Kan jadi serba salah, mau dinikahkan salah, nggak dinikahkan salah. Kalau anaknya sudah lahir, mau dikasih makan apa? Dok, jadi Ya, kalau gitu. berbicara tentang pernikahan dini nih dokter, Ya. ada kaitan tidak antara pernikahan dini dengan adanya angka stunting ini, terjadinya stunting kepada anak ini? Sangat berkaitan sekali kalau Sangat. kita bilang ya. Uh-uh. Ya, kenapa pada pernikahan dini ya? Jadi sebenarnya secara undang-undang perlindungan anak itu anak-anak itu adalah yang mulai dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Jadi sampai usia 18 tahun itu masih jadi pasien saya ya, jadi pasien anak-anak. Nah, kenapa disebut sampai 18 tahun? Karena memang di situ masih berkembang
termasuk apa? Termasuk dari organ reproduksinya, rahimnya. Sehingga pada anak-anak yang hamil di bawah usia 19 tahun, sebenarnya paling bagus adalah di usia 21 tahun untuk bisa hamil itu. Tapi pada undang-undang perkawinan disebut 19 tahun. Nah, karena memang alat atau organ reproduksinya yang rahimnya itu belum sempurna. Ya, jadi belum sempurna perkembangannya. Sehingga kita ketika dipaksakan hamil, maka akan terbentuk bayi atau janin yang tidak sempurna juga, sehingga kalau begitu lahir ada yang berat lahir rendah ya, atau ada yang kelainan bawaan kayak gitu ya. Jadi makanya sangat berkaitan sekali antara pernikahan anak atau pernikahan dini dengan tingginya angka stunting gitu. Baik. Jadi untuk secara medisnya usia yang dianjurkan untuk melakukan pernikahan itu 21 tahun dokternya. Hamilnya ya. Hamilnya Hamilnya untuk kesiapan reproduksinya. Ya, betul. Baik. Kita buka sesi tanya jawab. Boleh ya? Boleh, sudah Ani penjelasannya tadi sudah disampaikan. Ada yang ingin bertanya? Adik-adik? Silakan berdiri. Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan dulu saya Afrilis dari kelas 10. Ibu, saya mau bertanya, kalau kita melihat teman kita hendak dilecehkan, apa yang harus kita lakukan? Baik. Itu aja? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Nah, Mungkin sebelumnya saya sampaikan dulu. Tadi awal saya sudah menyampaikan bahwasannya kasus naik ya. ya. Bertambah. Kasus bertambah itu ya kita ambil dari sisi positifnya saja. Berarti ada kepedulian di lingkungan kita untuk melaporkan. Iya. Ya. Jadi yang selama kasus-kasus yang terjadi itu bukan dalam waktu yang dekat. Mungkin pas kejadian langsung lapor, enggak. Itu kejadiannya udah 2-3 tahun yang lalu. Ya bisa ada yang sampai 8 tahun, 10 tahun baru terlaporkan. Jadi Afrilis kalau memang melihat ada kejadian misalnya akan ada yang akan melecehkan teman atau siapapun yang bentuknya itu kekerasan, dilaporkan. Ya, jangan didiamkan. Maaf Bu, lapornya ke mana dulu nih jalurnya? Ya. Silakan mau lapor dulu ke UPTD, PPA silakan, mau ke Polsek silakan, atau dengan terdekat dulu mungkin RT, RW nanti. Kemudian setiap desa kita punya satgas ya, satgas bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Iya. Jadi ya Pak Camat ya, kita punya di setiap desa. Silakan menyampaikan dulu ke Satgas, nanti baru ke Polsek, baru selanjutnya. Ya, jangan didiamkan. Kalau maaf Bu, kalau untuk di lingkungan sekolah misalnya begitu. Iya, sama. Nanti kan bisa ke guru dulu gitu? guru dulu, Iya. kepala sekolah, lingkungan sekolah dulu. Ya, jangan sampai kalau misalnya kekerasan tersebut, kalau misalnya fisik ya itu masih mungkin bisa dengan ini diobati apa semua ya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan pelecehan seksual, persetubuhan apa semua itu tidak ada toleransi. Iya. Ya, nah, langsung dilanjutkan. Nah, itu kasihan. Jadi tadi saya sedikit ini ya menyambung karena sesuai dengan ini ya subtema kita. Kemudian anak merdeka dari kekerasan, kemudian perkawinan anak. Ya tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Dedi. Perlu adik-adik ketahui, adik-adik semua, adik-adik ketahui bahwasannya perkawinan di usia anak di tahun 2023 itu ada 60 kasus. Kita Kabupaten Natuna tertinggi sekepri. Tunjukkan bahwasan kalian betul-betul serius untuk menuntut ilmu. Tapi tidak mikirin pacaran, apalagi mau menikah. Belum usianya. Ya, belum usianya buat menikah. Kan tadi udah ditentukan oleh undang-undang. Minimal laki-laki dan perempuan usia 19 tahun baru menikah. Tapi kalau untuk mempunyai anak yang perempuannya siapnya itu dari sisi reproduksinya ya untuk hamil itu usia 21 tahun. Seperti itu. Kemudian satu lagi untuk pekerja anak. Ini rentetan, ini subtema, ini akhirnya ke stunting tadi. Karena menikah di usia anak, akhirnya berhenti sekolah, kemudian pasti mikir, sudah punya istri, kemudian punya anak lagi, mau kerja. Itu kerja nanti usia anak dia, ya itu tidak boleh.
Ya, oh saya sudah punya istri, saya harus kerja, tapi masih usia anak. Usia anak itu ada aturannya. Ya, di undang-undang ketenaga kerjaan itu tidak boleh bekerja di usia anak. Jadi usia ideal itu berapa untuk bekerja? 18 tahun ke atas, 18 selagi tahun ke dia atas. tidak usia anak. Ada Ya. tidak sanksi yang diberikan ketika Ada. mempekerjakan di bawah Ya, umur begitu? karena undang-undang itu Iya. pasti ada ya itu. Jadi nanti rentetan akhirnya ke stunting ya itu memang udah bagus ini subtema ya, subtema Hari Anak Nasional ini ya. Anak-anak merdeka dari kekerasan, merdeka dari perkawinan usia anak, kemudian dari pekerja anak. Akhirnya ke jangan sampai ada yang stunting. Nah, seperti itu. Karena persiapan buat 2045 ya, itu menjadi Indonesia emas. Anak-anak juga anak emas ya, Indonesia emas. Jadi menuju ke sana. Kalian ini nih nantinya 20 tahun yang akan datang. Kalianlah ya yang duduk di sini nih. Udah ada yang jadi dokter, Iya. udah jadi ya mungkin bisa jadi kepala dinas ya, bisa saja. Bisa saja. Karena mereka adalah generasi penerus kita nanti yang akan menggantikan kita-kita di sini. Baik. Terima kasih penjelasannya, Bu ya. Tadi sudah disampaikan untuk Adik Aprilis namanya ya. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya berikutnya? Masih ada? Iya, silahkan berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Linda. Saya ingin bertanya, apa hubungan kekerasan, perkawinan anak, pekerja anak, dan stunting dengan Indonesia Emas 2045? Kedua, apa yang membedakan isi piringku dengan 4 sehat dan 5 sempurna, dan apakah lebih efektif? Ketiga, baru disebutkan bahwa remaja putri harus disiapkan untuk pencegahan stunting. Apakah remaja putra juga bisa menjadi faktor penyebab stunting? Kelima, apa upaya pemerintah untuk menangani kasus perkawinan anak karena adat atau budaya tradisional masyarakat? Contohnya seperti kasus di Pulau Tiga yang menikah dini karena adat. Terima kasih. Jadi hubungannya erat sekali ya. Terutama saya ambil satu saja, kekerasan terhadap anak tadi, Iya. merdeka terhadap kekerasan. Contohnya tadi juga disampaikan Bu Rodia bahwasanya ada anak yang hamil di luar nikah, juga sudah disampaikan sama Pak ini ya, Pak Dokter ya. Yang di luar nikah itu kadang ada tadi karena kekerasan seksual. Iya. Ya, mungkin ada kejadian anak eman ya dilecehkan oleh ayah tiri, ada. Ya. Ada. Kejadian itu ada. Kemudian ada lagi yang lain, mungkin itu salah satunya saja. Itu sebenarnya si anak tidak ingin. Ya, tidak ingin dia seperti itu, tapi kekerasan itu, pemerkosaan. Ya, tanpa dikehendaki si anak. Kalau inginnya dia, itu ingatan terhadap kejadian itu hilang dari ingatannya. Tapi nggak bisa, ya akan dibawa selanjutnya. Makanya selalu kita dampingi, Mbak. Kalau kejadian seperti itu akan didampingi oleh psikolog. Ada traumatis gitu, Bu ya? Iya. Kalau misalnya pelakunya adalah sama-sama sekolah, ya kadang-kadang kan karena sama sekolah dinikahkan. Ya, sehingga yang laki-laki sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya, sehingga dia bekerja. Ya, jadi dia pekerja anak. Ya. Yang jadi nelayan itu banyak yang putus sekolah yang jadi nelayan itu Bu Rodia. Iya. Ya, banyak sekali. Karena tuntutan gitu, Pak, Iya, ya? karena tuntutan, putus sekolah, nggak mau sekolah. Ya, nggak mau sekolah karena tadi tuntutan juga, karena sudah ada yang harus diberi nafkah, ya. Anak dan istri, padahal masih usia anak. Kemudian itu perkawinan kan, perkawinan usia dini jadinya. Kemudian kerja, menjadi pekerja anak. Tapi kalau dia kerja dengan orang yang memberi pekerja itu juga akan diberi sanksi. Iya. Itu minimal 1 tahun itu. Ya, kalau memang sengaja mempekerjakan anak di usia anak. Kemudian akhirnya ke stunting. Ya tadi juga sudah saya sampaikan sebenarnya ya. Nanti Pak Dokter lah mungkin menjelaskan kembali. Karena menikahnya di usia anak, segalanya belum siap, secara ekonomi belum siap, ya secara psikologisnya juga belum siap. Pemikiran, ya nama juga masih usia anak, Ya. usia sekolah, Baik. yang harusnya belajar malah ngemong anak. Iya kan? Nah, jadi merepotkan orang tua. Jadi anak-anak ibu tolong
ingat 3 mungkin yang biasa kalian, yang harus kalian hindari 3 ini. Yang pertama, hindari pernikahan dini. Ini 3 nih yang harus dihindari oleh remaja. Hindari pernikahan dini. Hindari pergaulan bebas. Ya, kalian masih usia anak, masih remaja, masih mau menuntut ilmu. Hindari pergaulan bebas. Ya. Jangan suka keluar malam. Yang ke tempat-tempat yang tidak ya seharusnya. Ya, perlu. Kemudian yang itu kedua. Yang ketiga, hindari nafsa. Salah satunya tadi disampaikan oleh Bu Erni tadi. Ya, salah satunya merokok. Kalau sudah merokok, pikirannya kemana-mana. Tidak akan konsentrasi lagi untuk belajar. Betul tidak? Nah, ya jangan sampai ada yang merokok, terutama yang laki-laki itu. Baik. Sudah terjawab ya apa kaitan antara kekerasan, perkawinan anak, pekerja anak dan juga stunting. Kalau saya mendengar penjelasan dari Ibu Sri ini, ternyata biang keroknya adalah pernikahan dini. Karena nikah terlalu dini, akhirnya terjadi kekerasan seksual. Kemudian terpaksa bekerja, ujung-ujungnya tidak berhasil bekerja, kurang penghasilan, anaknya stunting. Begitulah lebih kurangnya ya. Baik, ini dari SMP ke SMA? SMA. SMA, silakan. Apa penyebabnya pergaulan bebas? Kenapa dilarang-larang? Oke, itu aja ya. Seru. Yang keduanya, bagaimana caranya terjadinya stunting? Penyebab terjadinya stunting. Baik, terima kasih. Gimana untuk menjawab nih, Pak Dokter ya? Atau Ibu, boleh nggak apa-apa saling ini aja? Tadi sebenarnya ada pertanyaan yang belum kejawab ya. Kan tadi yang disalahkan kok remaja putri mulu menyebabkan stunting ya. Oh iya. Remaja cowoknya gimana? Gitu ya. Jadi remaja cowoknya juga punya peran besar nih, apalagi kalau mereka yang merokok. Ya. Jadi merokok adalah salah satu juga yang bisa menjadi penyebab stunting. Ya, kenapa? Karena dengan merokok itu akan berefek pada ibu hamil. Kalau sudah melahirkan, anak bayinya akan gampang terinfeksi, ya, gampang sakit, gitu. Jadi sehingga nanti dia pertumbuhannya tidak optimal, ya. Kemudian kenapa kok pergaulan bebas harus dilarang, gitu ya? Kenapa sih enak-enak? Ini pelaku pergaulan bebas atau gimana? calon Dok. Jadi Ya. kalau nggak bagus nanti nggak jadi dia. Oh, gitu. Jadi gini ya. Ada beberapa aspek yang harus kita lihat kalau terkait dengan pergaulan bebas. Yang pertama adalah tentu dari aspek agama dulu. Ya, di sini saya yakin mayoritas Muslim dan di agama lain pun pasti disebutkan pasti melarang untuk mendekati zina. Ya, jadi pacaran itu adalah mendekati zina, itu sudah jelas dilarang. Yang larang siapa? Yang larang bukan manusia loh. Sudah disebutkan di Al-Quran. Yang larang adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan kita. Lah kalau sudah sama Tuhannya aja nggak takut ya sudah, saya nggak bisa ngomong lagi ya, apalagi sama saya gitu. Kalau sama Tuhan saja kita nggak takut, apalagi sama manusia gitu. Jadi itu. Yang pertama sebenarnya itu dulu bekalnya. Jadi karena kalau kita sudah punya bekal iman yang kuat itu ya, ketika kita mau melakukan hal yang tidak semestinya itu, maka pasti kita akan langsung ingat dan takut dan membatalkan gitu. Ya, kemudian bagaimana proses stunting terjadi? Ya. Jadi tadi sudah saya singgung ya. Jadi stunting itu bisa terjadi karena 2 hal. Yang pertama karena memang kurangnya asupan, ya. Jadi dari makanan, ya, kemudian dari asupan yang lainnya seperti susu dan sebagainya itu kurang. Kemudian yang kedua karena anaknya sering sakitan. Kenapa kok sering sakit-sakitan? Karena satu gizinya kurang, yang kedua biasanya ada yang tidak diimunisasi, ya, sehingga akhirnya mudah terjadi gampang sakit-sakitan. Ketika anak itu gampang sakit-sakitan, maka anak tersebut tidak bisa tumbuh optimal. Dan yang paling besar di Kabupaten Natuna ini, anak-anak yang dirujuk ke poli anak dengan stunting itu rata-rata karena sakitnya adalah TBC, tuberkulosis, ya. Jadi angka tuberkulosis atau TBC di Natuna ini masih sangat tinggi sekali. Jadi pasien di poli anak masih banyak sekali yang dengan TBC. Nah, itu adalah salah satu penyebab dari stunting di Natuna itu sendiri. Ya,
Mungkin itu ya. Ya ada yang belum dikejawab nggak pertanyaan tadi? 5 tadi ya. Jadi kan tadi menyinggung Indonesia emas ya. Tapi kalau adik-adik semuanya pergaulan bebas, pernikahan dini, yang ada bukan Indonesia emas, Indonesia cemas yang ada ya. Iya. Ya gitu. Jadi harapannya itu adik-adik jangan sampai, karena memang biasanya kuncinya adalah pergaulan bebas. Kalau sudah tidak bisa membatasi pergaulan, akhirnya hamil duluan. Kalau sudah hamil duluan mau nggak mau harus menikah. Kalau sudah harus menikah harus kerja. Ya, nanti ujung-ujungnya kerjanya dua-duanya sama-sama kerja, anaknya dititipkan. Anaknya dititipkan nggak kurus dengan baik, akhirnya anaknya nggak dapat makan yang baik. Terus rata-rata yang anak dititipkan, jadi rata-rata yang anak TBC itu rata-rata anaknya dititipkan. Ini jujur ini sudah saya survei. Jadi biasanya akan saya tanya, bapak ibunya sama-sama ada yang sama-sama pegawai nih, tapi anaknya TBC, saya tanya, Bu dititipin? Iya. Oh gitu. Ya, jadi ternyata dititipkan. Gitu. Menular Jadi, ya. Ya, jadi ternyata tertular dari tempat penitipan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi makanya kuncinya adalah hindari pergaulan bebas ya. Karena sebenarnya awalnya dari situ ya. Gitu. Ya Bu Erni mungkin nanti bisa nambahkan. Banyak aspek tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi ya. Yang paling penting, adik-adik yang hadir punya media sosial nggak nih semuanya nih? Punya. Ya, jadi kalau yang punya media sosial jangan percaya 100% ya. Jadi nanti lihat ada temannya atau lihat ya temannya lah gitu kan, lagi liburan ke luar negeri, makannya enak-enak, bajunya bagus-bagus, terus baper ya. Jadi mentalnya jadi nggak sehat. Jadi remaja itu mentalnya juga harus sehat ya. Kalau mentalnya sudah sehat sehingga bisa berpikir lebih positif. Ya tadi saya mungkin sedikit menambahkan Ya, tadi yang silakan. dari Pak Dedi ya. Karena banyak aspek untuk menjadi stunting. Jadi kalau misalnya di usia remaja kesehatan jiwanya tidak bagus ya. Jadi sehingga terjadi kasus bullying. Tidak siap, kalau mental nggak sehat gimana? Kita pasti tidak bisa menerima kekurangan teman-teman kita atau lingkungan kita. Ya, karena sebenarnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi kita juga harus siap menerima kelebihan dan kekurangan teman kita. Dan yang paling penting adik-adik ingat, kita juga dukungan yang dukungan dari lingkungan kita supaya kita bisa mengejar ya, menggapai impian kita. Kalau misalnya lingkungan kita, teman-teman kita sering suka bolos, kemudian suka keluyuran malam, lingkungan teman-teman kita itu juga tidak baik. Adik-adik juga harus evaluasi ya teman-temannya. Pilihlah teman-teman yang mendukung supaya kita senang belajar ya, selalu bahagia. Pasti adik-adik nggak suka. Ada temannya misalnya setiap hari ceritanya selalu mengejek temannya ya, sering curhat yang nggak enak gitu. Kita kan sukanya yang menyenangkan ya. Jadi mulai hari ini kita upayakan untuk selalu berpikir positif. Terus tadi yang disampaikan Adi tentang isi piringku, apa bedanya isi piringku dengan 4 sehat 5 sempurna? Karena kesehatan itu dinamis sekali ya, kondisi kesehatan kita dinamis, masyarakat kita. Kalau dulu makannya banyak ya, susunya minumnya banyak, itu tidak apa-apa ya, karena mungkin dengan kondisi kehidupan di masa lalu aktivitasnya masih banyak ya, masih banyak jalan kaki, kendaraan belum banyak, belum ada misalnya pesanan, misalnya mau makan itu bisa datang sendiri. Jadi energinya masih banyak dipergunakan untuk melakukan aktivitas fisik. Tapi berjalannya waktu ya, harus diimplementasikan bentuknya dengan tadi isi piringku. Ya, jadi harus seimbang. Kalau ada yang berlebihnya apa nih? Misalnya lemaknya berlebih, banyak nih lemaknya. Lebih dari berapa? Satu hari berapa adik-adik? Ada yang tahu konsumsi lemaknya? Konsumsi lemaknya maksimal itu 5 sendok makan sehari. Ya, terus apalagi gula. Ya, gula maksimal 4 sendok makan. Sekarang coba ibu tanya, pagi tadi misalnya sarapannya apa? Nasi ya? Nasi ya gitu, saat tadi saya lihat mie goreng gitu, nasi goreng. Itu kita hitung 1 sendok saja. Terus jeda dari pagi sampai jam 9 atau makan siang itu pasti ada ngemil ya. Ngemil kue, itu sudah 1
kita hitung 1 sendok saja. Sebenarnya itu sudah lebih dari 1 sendok makan. Kemudian siang konsumsi makanan, itu lagi ya nasi ya misalnya. Itu 1 sendok lagi. Nanti menjelang siang sampai sore itu pasti ada jeda makan kue ya, ngemil, sekarang minum teh tarik yang banyak krimi-kriminya ya. Itu sudah gula lagi 1 sendok lagi. Sudah berapa tadi Ibu hitung? Sudah 5 sendok ya. Terus malam nanti makan malam lagi ya. Itu kita hitung 1 sendok makan saja ya. Itu sudah 6. Keluar malam jajan lagi, beli martabak manis ya. Itu sudah berapa gulanya? Jadi itu akumulasi terus menerus akhirnya ke diabetes jadinya nanti. Apalagi asin-asin ya, tempat kita ini banyak yang apa tuh, cincalo ya, pede ya. Jadi itu juga ya yang fermentasi ikan asin ya. Garamnya tinggi, padahal maksimal 1 hari itu cuma 1 sendok teh garam kita ya. Sementara kita makannya asin-asin terus ya, yang kita asupan untuk kita. Jadi dari sekarang adik-adik sudah berpikir bagaimana untuk tetap sehat nantinya ya, sampai tua. Ya, jangan nanti misalnya sampai umur 50 udah disuapin sama cucunya, udah nggak bisa kemana-mana ya, sudah sakit banyak komplikasinya. Jadi itu, jadi dengan dengan kemajuan zaman, jadi ilmu gizi itu juga menyesuaikan. Jadi sekarang yang paling tepat sekali, adik lihat, bayangkan isi piringku di piring adik nanti setiap kali makan, ya. Jadi ini bayangkan, insya Allah adik-adik akan tetap sehat nantinya. Mungkin itu saja teman. Baik, terima kasih penjelasannya. Tadi sudah terjawab ya, kenapa dilarang pergaulan bebas ya? Karena mengingat begitu banyak dampak yang dirasakan. Kenapa sih yang enak-enak itu yang dilarang, kata Roma. Dia penasaran dia kenapa dilarang. Oke, baik, ada lagi yang bertanya? Iya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nanda. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyadarkan anak atau pada remaja khususnya tentang anemia dan stunting, karena banyak remaja yang masih nggak mau minum tablet tambah darah. Gitu. Terima kasih. Sebenarnya nggak harus kalau memang tidak anemia, masih tercukupin gitu. Cuman kadang dalam makanan kita nggak bisa jamin mengandung cukup zat besi, ya. Jadi sehingga pada program di Dinas Kesehatan itu diberikan tablet tambah darah kepada semua remaja putri. Karena memang angka anemia pada remaja putri itu sangat tinggi ya. Sehingga untuk mencegah supaya tidak terjadi anemia diberikan tablet tambah darah. Cuman kan minumnya nggak sekali ini aja ya. Kalau cuma sekali ini aja ya percuma. Minumnya itu harus rutin ya. Harus rutin, paling nggak biasanya minimal 3 bulan. Ya, minum 3 bulan harus minum rutin. Dan tidak hanya minum tabletnya, makanannya juga harus diperhatikan. Karena zat besi yang diminum itu nggak serta-merta langsung diserap sama tubuh. Tergantung apa yang kita makan juga. Jadi makan zat besi akan diserap kalau kita makan cukup protein hewani. Dan vitamin C ya. Ya, jadi makanya kan dianjurkan habis makan protein hewani daging itu jangan minum teh. Minumnya jeruk. Ya, karena akan meningkatkan penyerapan zat besi. Sementara yang sekarang lagi minuman tren-tren kan isinya teh dan kopi semua, ya kan? Itu ya. Jadi makanya hati-hati ya konsumsi untuk minuman dan juga makanannya juga diperhatikan. Zat tambah darahnya jangan cuma di sini aja, jangan cuma formalitas sekali minum selesai. Nggak akan ngefek gitu ya. Jadi nggak akan ngefek ya. Jadi harus disampaikan ke teman-temannya. Fungsinya zat besi itu banyak sekali. Salah satunya adalah untuk perkembangan sel otak. Makanya pada ibu-ibu yang kekurangan zat besi, biasanya anak-anaknya nantinya jadi yang anak yang nggak pinter ya. Kenapa pentingnya zat besi di situ sebenarnya? Karena kalau kita kurang zat besi, apalagi remaja putri ini terus nanti hamil, anaknya itu nggak bisa sempurna perkembangan otaknya. Jadi nanti begitu lahir, dia kok ketinggalan terus sama teman-temannya ya. Kelas 1 SMP belum bisa 1 tambah 1. Hati-hati ya. Jadi gitu. Jadi bisa mempengaruhi IQ. Ya, jadi itu disampaikan ke temannya seperti itu ya. Ke
ke teman-teman yang lain. Ya. Baik, itu tadi kalau tidak salah itu minimal berapa bulan sekali? 3 bulan sekali konsumsi tablet itu tadi dokter ya? Sebenarnya kalau idealnya minimal dalam 3 bulan konsumsi zat besi itu. Dan sebenarnya Oke. idealnya kan harus diukur kadar HB-nya itu kan diukur. Iya. Ya, jadi sebelum konsumsi, kemudian 3 bulan konsumsi bagaimana apakah ada kenaikan gitu hemoglobinnya. Iya Bu Erni, ini kan dibagikan nih tablet nih. Kalau untuk berikutnya, untuk memperoleh tablet ini gimana gitu? Apakah harus ke puskesmas, harus ke RSUD, ke apotek atau gimana? Oh iya. Ini juga sudah menjadi program pemerintah ya. Iya. Pemerintah sudah menggelontorkan uang yang sangat banyak ya untuk menyediakan tablet tambah darah. Jadi puskesmas sudah menjadi program. Anak-anak di sekolah itu menjadi sasaran kita untuk diberikan tablet tambah darah. Biasanya tim dari Puskesmas mereka akan menyampaikan rutin mengunjungi Turun sekolah. langsung gitu, Bu, ya? Iya. Oh, Jadi iya. mereka akan mengunjungi sekolahnya. Jadi nanti guru termasuk kerjasama dari pihak sekolah untuk memantau anak-anak dan memastikan mereka mengkonsumsi tablet tambah darah. Kalau bisa dari sekolah memang ada program khusus gitu, satu hari ada makan bersamanya. Jadi Ya. guru juga bisa mengevaluasi makanan anak-anak di rumah ya. Tadi Ya. sesuai dengan isi piringku, apakah sudah mulai bergeser ke isi piringku, kemudian tablet tambah darahnya minum sama-sama. Oh, Jadi kan gitu. mereka lebih termotivasi daripada Iya. dikasih bawa pulang. Bisa Iya, saja iya. tidak terpantau gitu untuk konsumsinya. Baik. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Meme dari SMP 1 Bunguran Tengah. Saya ingin bertanya, apakah anak yang sudah terkena stunting bisa kembali ke kondisi normal? Baik. Itu aja? Baik, terima kasih. Jadi apakah anak yang stunting sudah bisa balik? Nggak bisa. Memang stunting itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dicegah. Ya. Jadi ketika anak sudah dinyatakan stunting, maka dia tidak akan bisa kembali normal. Gitu. Apalagi ketika ditemukan sudah di atas 2 tahun. Makanya 1000 hari pertama kehidupan itu adalah hal yang paling penting. Jadi 1000 hari itu mulai dari terjadinya janin yang masih kayak gumpalan gitu ya, zigot ya, sampai usia 2 tahun itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Itu adalah masa-masa yang sangat penting untuk perkembangan anak tersebut, terutama perkembangan otak ya. Karena ternyata otak itu perkembangan pesatnya itu adalah sampai usia 2 tahun. Ya, jadi sel-sel otak ini bertambah yang sangat sangat banyak itu di dalam kehamilan sampai usia 2 tahun. Kalau pernah lihat gambarnya otak, pernah lihat gambar otak nggak? Atau makan otak? Otak ikan dong. Otak ikan, otak ya. Otak juga. Kalau pernah lihat otak, ya paling nggak otaknya sapi ya. Jadi itu kan ada lipatan-lipatan kan? Nah, itulah yang menentukan kecerdasan seseorang. Semakin banyak lipatan itu, ya, maka akan semakin cerdas karena volumenya jadi lebih banyak gitu. Jadi makanya kalau semakin banyak lipatan-lipatan akan anak itu semakin cerdas. Jadi pada anak-anak yang stunting itu otaknya itu lipatannya sedikit, lebih mulus gitu jadinya otaknya itu. Bukan glowing ya. Jadi memang cenderung lebih mulus ya. Gak banyak lipatan sehingga dia ya tadi tell me ya, telat mikir anak-anak dengan stunting itu. Dan ini susah untuk disembuhkan memang. Makanya harus dioptimalkan di 1000 hari pertama kehidupan sampai usia 2 tahun. Jadi makanya pada yang ibu-ibu di posyandu kalau bisa jangan telat ngerujuk. Kalau sudah ketemu nih anaknya, loh kok tingginya nggak naik ya atau tingginya kok tidak sesuai dengan usianya ya. Harus segera dirujuk untuk diatasin. Apa sih penyebabnya? Karena kalau masih di bawah 2 tahun itu masih bisa kita usahakan untuk kembali. Tapi kalau sudah di atas 2 tahun, apakah bisa? Sebenarnya bisa, tapi tinggal berapa persen saja sampai usia 9 tahun. Ya. Kalau sudah di atas 9 tahun sudah nggak bisa, ya. Kalau sudah tell me ya sudah tell me lah ya. Nggak bisa kita perbaiki ya. Itu masalahnya. Jadi makanya stunting itu harus dicegah makanya yang penting. Pencegahannya sejak kapan? Ya tadi sejak remaja putri ini yang nanti jadi calon-calon ibu, ya. Termasuk calon-calon bapak itu ya. Mulai jangan ngerokok ya, kemudian juga harus diperhatikan kesehatannya, harus disiapkan jadi bapak-bapak nanti yang bapak-bapak yang bisa diandalkan ya. Karena kalau jadi bapak-bapak yang nggak bisa diandalkan, pengangguran, nggak ada kerja, anaknya mau dikasih makan apa? Ya,
Harusnya anaknya bisa dapat protein hewani yang bagus sehingga nggak stunting. Akhirnya karena nggak kerja, nggak bisa beli lauk, kasih cuman nasi dengan garam saja. Ya. Baik. Terima kasih penjelasannya dokter. Nah intinya hanya bisa dicegah, tidak bisa diobati ya. Ada lagi yang berikutnya? Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Caca Nia Fiora. Saya mau tanya Bu, jadi kan saya pernah dengar berita di Pulau Tiga dan Midai itu ada adat istiadat yang anak-anak ini dia pokoknya nikah di usia dini karena adat gitu. Nah udah ada nggak upaya pemerintah untuk mencegah pernikahan dini dari adat istiadat ini Bu? Terima kasih. Baik. Nah terkait dengan aturan adat itu ya misalkan terpaksa nih harus nih nikah dini. Ya punya anaknya kalau bisa ditunda. Sampai benar-benar siap baik secara psikologis atau secara fisik. Gitu ya. Secara fisik itu tadi saya sebutkan secara organ reproduksinya, rahimnya harus sudah siap dulu. Ya kalau nggak siap masih usia misalkan 12, 13, 14 ya masih di bawah 19 tahun maka ya resiko untuk melahirkan anak dengan berat lahir rendah ya itu sangat tinggi. Nah salah satu faktor resiko yang jadi stunting adalah anak-anak dengan bayi dengan berat lahir yang rendah itu. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Siapa lagi yang bertanya? SMP, yuk. Assalamualaikum, nama saya Anggun. Saya mau nanya, bedanya stunting dan gizi buruk itu apa? Jadi apa bedanya stunting dengan gizi buruk? Itu berbeda ya. Jadi kalau stunting sekali lagi kita masuknya lewat tinggi badan. Jadi semua perawakan pendek, ya. Jadi perawakan pendek itu adalah anak-anak dengan tinggi badan di bawah rata-rata seusia dia. Jadi kalau sudah ada anak pendek, kita bisa curiga stunting. Tapi belum tentu stunting ya, karena harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah kalau gizi buruk apa? Kalau gizi buruk itu biasanya kita akan melihat bagaimana perbandingan antara berat badan dibanding dengan tinggi badan. Itu secara antropometri. Antropometri itu ya tadi berat badan, tinggi badan. Tapi bisa juga kita lihat langsung secara klinis. Satu lagi, ayo terakhir silakan buruan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu. Saya mau nanya Pak tentang bullying. Apa sih yang membuat seseorang memilih untuk membuli orang lain? Terus apa sih faktornya? Tadi di awalnya tadi perlu sehat mental ya. Kalau orang itu mental atau jiwanya tidak sehat, itu tadi kelakuannya ya, suka membuli orang lain ya. Dia pasti mencari celah ya atau kelemahan teman-temannya yang akan jadi bahan bullyingnya ya. Jadi itu pasti orangnya mentalnya apa? Tidak sehat ya. Kemarin saya bilang kalau mental tidak sehat apa gila? Tidak ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya suka membuli orang lain itu dipertanyakan orang yang suka membullying itu mentalnya sehat apa enggak nih gitu. Bisa-bisa enggak sehat ya. Jadi nanti di Puskesmas kita ada tuh untuk alat yang disiapkan untuk menguji tes ya kesehatan mental atau jiwa orang gitu ya, kita ada. Jadi seperti itu. Ya, baik. Seperti itu Adik-adik. Makasih. Baik, waktu kita juga sudah di penghujung ini. Ada closing statement yang ingin disampaikan kedua narasumber? Ibu dulu, apa Pak Dokter dulu? Silakan. Iya, jadi hari ini mungkin pesan ya untuk adik-adik semua, tetap lakukan ya gerakan sekolah sehat di sekolah. Ya, terutama dalam aksi bergizi, tetap konsumsi tablet tambah darahnya supaya SMA di Bunguran Tengah ini remaja putrinya ya terutama tidak ada yang anemia karena itu awal dari anak atau kasus stunting di Kabupaten Natuna. Mungkin itu. Baik, dokter silakan ingin menambahkan? Jadi menggarisbawahi saja bahwa stunting itu tidak dapat diobati tapi dapat dicegah ya. Pencegahan mulai dari adik-adik semua yang terutama jauhi pergaulan bebas. Itu yang paling penting ya karena awal semua bencana dari pergaulan bebas ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Erni kehadirannya pagi ini dan juga Pak Dr. Dedi Setiawan. Terima kasih, semoga informasi yang kita bagikan bermanfaat untuk kita semua. Untuk adik-adik sebelum kita closing kita tes lagi. Masih ingat aksi bergizi? Jawabannya apa? Aksi bergizi, remaja glowing, berprestasi. Oke, kita ulangi. Aksi bergizi, remaja glowing, berprestasi.
Anemia? Glowing? Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga informasi yang kita dengarkan pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita ucapkan terima kasih juga kehadiran narasumber, audiens juga adik-adik dari SMA Negeri 1 Bunguran Tengah dan juga SMP Negeri 1 Bunguran Tengah. Sampai di sini dulu acara talk show untuk hari ini dan sampai jumpa.